Jawab Allah kepada Nabi Adam bahwasanya setiap anak yang lahir daripada keturunanmu nanti saya berikan penjaga daripada makarnya iblis dan termasuk daripada makar atau godaan-godaan daripada jin yang jahat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang, setiap kita ini diberi penjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang diberi penjaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada iblis dan jin jahat dan sebagainya, tapi kenapa kok masih banyak orang bermaksiat? Yang jadi permasalahan ini, Pak, sumber maksiat dalam diri kita ini pada dasarnya adalah nafsu kita, di mana nafsu kita ini yang dikendalikan oleh iblis laknatullah alaih. Sebenarnya setan iblis ini lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya iblis lemah, cuma licik. Jadi iblis setan ini cuma lemah, cuma licik. Lah karena lemah tapi licik, punya pikiran licik, maka yang digunakan apa? Yang digunakan kerjasama dengan yang kuat apa? Yang kuat nafsu. Jadi nafsu manusia inilah yang digoda, ya, yang dipakai oleh iblis untuk menggelincirkan daripada yang namanya manusia. Sehingga kalau nafsu manusia ini sudah diperalat oleh iblis, orang pintar, Pak, jadi bodoh, ya kan? Jadi manusia yang sudah nafsunya diperalat oleh iblis mengikuti nafsunya, maka orang pintar jadi bodoh. Contoh sederhana gini, lagi puasa nih, yang namanya lagi puasa ini kan ngancam, semuanya mau dimakan. Makanya jalan-jalan nih ya, lihat gorengan, dibeli itu gorengan dengan harapan apa? Dihabisin semuanya. Ada kolak, dibeli kolak. Ada martabak, dibeli martabak. Singkong keju dibeli. Bahkan setiap makanan yang dia lihat dia beli. Dengan harapan apa? Ngancam nanti semuanya akan saya habisin. Itu maunya nafsu. Cuma di saat adzan berkumandang, teh satu gelas masuk ke perutnya, singkong goreng satu, udah tepar kadang-kadang, Pak. Mau makan lagi udah kagak kuat. Apalagi udah tua. Orang tua itu kan makannya kagak banyak. Orang tua itu kekuatan makannya udah lemah. Yang kuat apa? Yang kuat nafsunya. Sehingga karena mengikuti nafsu tadi, martabak mubazir, kolak mubazir, semuanya mubazir. Dan mubazir itu merupakan teman daripada yang namanya setan. Ya. Jadi setan ini, iblis ini menggunakan nafsu untuk menggoda manusia, sehingga manusia ini banyak tergelincir. Ya. Makanya disinilah termasuk risau Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam masih minta kepada Allah, ya Rabbi zidni, tambahkan lagi ya Rabb. Qala al-hasanatu bi asyri amsalha wa aziduha. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kata Allah, nanti anak cucumu berbuat satu kebaikan, saya lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan saya tambah lagi itu. Itu jawab Allah. Jadi kalau anak cucumu tadi berbuat satu kebaikan, akan saya tambah, akan saya lipatkan menjadi 10 kebaikan, dan saya tambah lagi, wahai Adam. Ini saking risaunya Nabi Adam kepada anak cucunya, Pak. Termasuk kita dirisaukan, yaitu tadi, kalau saya di surga aja tergelincir, gimana anak cucu saya? Lalu bagaimana? Wasayatu wa biwahidatin wa amhuha. Dan sedangkan kalau anak cucumu nanti berbuat daripada keburukan, berbuat daripada dosa, satu dosa itu enggak dilipatkan. Bahkan ada kemungkinan dosa yang diperbuat oleh anak cucumu itu nanti dosa itu pun akan terhapus. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Qala ya Rabbi zidni,
Nabi Adam masih belum puas. Kata Nabi Adam, "Sidni, tambahkan lagi ya Allah." Apa jawab Allah? "At-taubatu maqbulatun ma damatir ruhu fil jasad." Taubat akan diterima selagi roh masih di jasad. Ini tambahan lagi daripada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa Nabi Adam masih puas dengan seperti itu? Tidak. Masih ada permintaan lagi, ya Rabbi zidni, tambah lagi ya Allah. Qala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Adam, wahai hambaku, ya, disampaikan bahwasanya hamba-hamba Allah yang melampaui batas dalam hidupnya. Melampaui batas ini perbuatannya ini di luar batas. Berarti banyak melakukan daripada kezaliman, banyak melakukan daripada yang namanya maksiat dosa, israf, ya, wala tusrifu, perintah Allah jangan berlebihan, padahal tapi asrafu ala anfusihim, berlebihan, banyak berbuat zalim dalam kehidupannya, banyak berbuat dosa daripada kehidupannya. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Artinya apa? Walaupun banyak dosa, jangan sampai berputus asa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas semua dosa-dosa. Makanya sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, pengampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada yang namanya dosa kita. Makanya iblis ini dalam menggoda manusia ini, kalau orang tua itu biasanya itu lebih condong ditanamkan rasa gengsi, rasa malu, rasa sombong dan sebagainya, sehingga kadang-kadang orang tua ini kalau dibilangin lebih ngeyel. Kalau dibilangin, "Mbah, sholat lah mbah, kamu anak kemarin bapakmu sunat saya yang mangku." Itu orang tua tuh. Jadi biasanya kalau dikasih tahu walaupun salah, dia tetap aja nggak mau terima. Kenapa? Karena iblis ini nggak mau kalau sampai orang tua ini mudah menerima daripada kebenaran, mudah dikasih tahu, sedangkan umurnya sudah pendek, ya. Kalau sampai mati bawa iman, kan termasuk iblis gagal. Itu iblis gak mau gagal. Makanya yang namanya iblis yang menggodanya ini berbagai macam, Pak. Kelihatannya baik, tapi pada dasarnya ini menyembunyikan sesuatu. Ini iblis nih, setan nih, ya, kelihatannya baik, tapi ternyata di dalam kebaikannya itu ada yang tersembunyi. Dan hal yang semacam itu pernah terjadi